Om Swastiastu, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai produk, jasa, strategi penentuan merek, dan strategi pengembangan produk baru. Materi pertama adalah definisi produk dan klasifikasi utama produk dan jasa. Definisi produk sebagai segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar agar menarik perhatian, akuisisi, penggunaan, atau konsumsi yang dapat memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan. Dalam definisi luas, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk daya tarik, akuisisi, penggunaan, atau konsumsi yang bisa memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan. Dalam arti luas, mencakup objek-objek fisik, jasa acara, orang, tempat, organisasi, ide, atau bauran entitas-entitas ini. Contohnya iPod Apple, Toyota Camry, dan Cafe Mocha di Starbucks adalah produk. Karena begitu penting dalam ekonomi dunia, kita memberikan perhatian khusus kepada jasa. Jasa atau servis adalah bentuk yang terdiri dari aktivitas, manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual dan pada dasarnya tak berwujud serta tidak menghasilkan kepemilikan akan sesuatu. Contohnya perbankan, hotel, maskapai penerbangan, pengecer, persiapan pajak, dan jasa perbaikan rumah. Selanjutnya ada produk, jasa, pengalaman. Produk adalah elemen kunci dalam keseluruhan pasar. Keseluruhan penawaran pasar. Perencanaan bauran pemasaran dimulai dengan merumuskan penawaran yang memberikan nilai pelanggan sasaran. Penawaran ini menjadi dasar bagi perusahaan dalam membangun hubungan yang menguntungkan dengan pelanggan. Masing-masing komponen bias menjadi bagian kecil atau bagian utama dari keseluruhan penawaran. Pada satu sisi, penawaran bisa terdiri dari barang yang sepenuhnya terwujud, seperti sabun, pasta gigi, dan garam. Tidak ada jasa yang menyertai produk. Pada sisi lainnya, ada jasa sepenuhnya, di mana penawaran terdiri dari jasa yang meliputi pemeriksaan dokter ataupun jasa keuangan. Untuk mendefinisikan suatu penawaran, di samping hanya membuat produk dan menghantarkan jasa, mereka menciptakan dan mengelola pengalaman pelanggan dengan produk atau perusahaan. Perusahaan yang memasarkan pengalaman menyadari bahwa pelanggan benar-benar membeli lebih dari sekadar produk dan jasa. Para pelanggan membeli apa yang dilakukan penawaran itu bagi mereka. Selanjutnya ada tingkat produk dan jasa. Perencana produk harus berpikir tentang produk dan jasa dalam 3 tingkat. Masing-masing tingkat menambah lebih banyak nilai pelanggan. Tingkat yang paling dasar adalah manfaat inti yang membawa pertanyaan apa yang benar-benar dibeli oleh pembeli, sehingga ketika merancang produk, mula-mula pemasar harus mendefinisikan inti, manfaat penyelesaian masalah atau jasa yang dicari konsumen. Pada tingkat kedua, para perencana produk harus mengubah manfaat inti menjadi produk aktual. Mereka harus mengembangkan produk dan jasa, desain, tingkat kualitas, nama merek, dan kemasan. Yang terakhir, perencana produk harus membangun produk tambahan di tingkat manfaat inti dan produk aktual akan menawarkan pelayanan dan manfaat konsumen tambahan. Selanjutnya, klasifikasi produk dan jasa. Produk dan jasa dibagi menjadi 2 kelompok besar berdasarkan tipe konsumen yang menggunakannya. Ada 2, dibedakan menjadi 2, yaitu produk konsumen dan produk industri. Produk konsumen adalah produk dan jasa yang dibeli oleh konsumen akhir untuk konsumsi pribadi. Produk konsumen meliputi produk kebutuhan sehari-hari, produk belanja, produk khusus, dan produk yang tidak dicari. Produk kebutuhan sehari-hari adalah produk dan jasa konsumen yang biasanya sering dan segera dibeli pelanggan dengan usaha pembandingan dan pembelian yang minimum. Produk belanja adalah produk dan jasa konsumen yang lebih jarang dibeli dan pelanggan membandingkan kecocokan, kualitas, harga, dan gaya produk secara cermat. Yang ketiga, produk khusus adalah produk dan jasa konsumen dengan karakteristik unik atau identifikasi merek di mana sekelompok pembeli signifikan bersedia melakukan usaha pembelian khusus. Yang keempat, produk yang tidak dicari adalah produk konsumen yang mungkin tidak dikenal konsumen atau produk yang mungkin dikenal konsumen tetapi
Biasanya konsumen tidak berpikir untuk membelinya. Jenis yang kedua adalah produk industri. Produk industri adalah produk yang dibeli untuk pemrosesan lebih lanjut atau untuk digunakan dalam menjalankan suatu bisnis. Oleh karena itu, perbedaan antara produk konsumen dan produk industri didasarkan pada tujuan untuk apa produk itu dibeli. 3 kelompok produk dan jasa industri meliputi bahan dan suku cadang, barang-barang modal, dan persediaan serta pelayanan atau jasa. Selanjutnya ada organisasi, orang, tempat, dan ide. Organisasi sering melaksanakan kegiatan untuk menjual organisasi itu sendiri. Pemasaran organisasi terdiri dari kegiatan yang dilaksanakan untuk menciptakan, memelihara, atau mengubah sikap dan perilaku pelanggan sasaran terhadap organisasi. Orang juga bisa dianggap sebagai produk. Pemasaran orang terdiri dari kegiatan yang dilaksanakan untuk menciptakan, memelihara, atau mengubah sikap atau perilaku terhadap orang tertentu. 3. Ada pemasaran. Tempat melibatkan kegiatan yang dilaksanakan untuk menciptakan, memelihara, atau mengubah sikap atau perilaku terhadap tertentu. Yang terakhir ada ide, juga bisa dipasarkan. Dalam salah satu arti, semua pemasaran adalah pemasaran sebuah ide, baik itu ide umum atau ide khusus. Selanjutnya ada keputusan produk dan jasa, di mana pemasar membuat keputusan produk dan jasa pada 3 tingkatan. Yang pertama ada keputusan produk dan jasa individual, yang kedua keputusan lini produk, dan terakhir keputusan bauran produk. Keputusan produk dan jasa individual. Atribut produk dan jasa. Pengembangan suatu produk dan jasa yang melibatkan pendefinisian manfaat yang akan ditawarkan. Manfaat yang akan dikomunikasikan seperti kualitas, fitur, serta gaya atau desain. Selanjutnya adalah penetapan merek. Mungkin kalian pemasar profesional yang paling istimewa adalah kemampuan mereka untuk membangun dan mengelola merek. Merek atau brand adalah sebuah nama, istilah, tanda, lambang atau desain atau kombinasi dari semua ini yang menunjukkan identitas pembuat atau penjual produk dan jasa dalam membedakan produk itu dari produk pesaing. Selanjutnya ada kemasan, di mana kemasan melibatkan perancangan dan produksi wadah atau pembungkus untuk sebuah produk. Pada dasarnya, fungsi utama kemasan adalah menyimpan dan melindungi produk. Namun, saat ini ada banyak faktor yang membuat kemasan menjadi sarana pemasaran yang penting. Selanjutnya, pelabelan. Label berkisar dari penanda sederhana yang ditempelkan pada produk sampai rangkaian huruf rumit yang menjadi bagian kemasan. Label mempunyai beberapa fungsi. Setidaknya, label menunjukkan produk atau merek, seperti nama Sunkiss yang tercantum pada jeruk. Label juga bisa menggambarkan beberapa hal tentang produk atau siapa yang membuatnya, di mana produk itu dibuat, kapan produk itu dibuat, kandungannya, cara pemakaiannya, dan bagaimana menggunakan produk itu dengan aman. Terakhir, label bisa membantu mempromosikan produk dan mendukung positioningnya. Selanjutnya adalah jasa pendukung produk. Pelayanan pelanggan adalah elemen lain dalam strategi produk. Penawaran perusahaan biasanya meliputi beberapa pelayanan pendukung yang bisa menjadi bagian kecil atau bagian besar dari keseluruhan penawaran. Selanjutnya ada keputusan lini produk. Lini produk adalah kelompok produk yang berhubungan erat karena kelompok produk tersebut berfungsi dengan cara yang sama, dijual kepada kelompok pelanggan yang sama, dipasarkan melalui tipe gerai yang sama, atau mempunyai kisaran harga yang sama. Keputusan lini produk utama melibatkan panjang lini produk jumlah barang dalam lini produk. Manajer harus melakukan analisis lini produk secara berkala untuk menilai penjualan dan laba masing-masing produk dan memahami andil masing-masing produk bagi kinerja lini. Perusahaan dapat memperpanjang lini produknya dalam 2 cara, yaitu dengan perluasan lini atau dengan pengisian lini. Perluasan lini produk terjadi ketika sebuah perusahaan memperpanjang lini produknya melampaui rentang lini saat ini. Perusahaan dapat memperluas lininya ke bawah, ke atas, atau ke atas dan ke bawah.
Satu alternatif selain memperluas lini produk adalah pengisian lini produk, yaitu menambahkan lebih banyak barang dalam rentang lini yang ada saat ini. Ada beberapa alasan untuk pengisian lini produk, yaitu meraih laba tambahan, memuaskan penyalur, menggunakan kapasitas yang berlebih, menjadi perusahaan lini penuh terkemuka, dan memasuki lubang untuk menyingkirkan pesaing. Selanjutnya adalah keputusan bauran produk, yaitu suatu organisasi dengan beberapa lini produk yang mempunyai bauran produk. Bauran produk terdiri dari semua lini produk dan barang yang dijual oleh penjual tertentu. Bauran produk perusahaan mempunyai 4 dimensi penting. Yang pertama, lembar bauran pokok, yaitu mengacu pada jumlah lini produk berbeda yang di bawah perusahaan. Selanjutnya ada panjang bauran produk, yaitu mengacu pada jumlah versi yang ditawarkan masing-masing produk dalam lini. Selanjutnya adalah kedalaman bauran produk, yaitu mengacu pada jumlah versi yang ditawarkan masing-masing produk dalam lini. Selanjutnya adalah konsistensi bauran produk, yaitu mengacu pada seberapa dekat hubungan antara berbagai lini produk dalam penggunaan akhir, persyaratan produk, saluran distribusi atau hal lainnya. Selanjutnya, strategi penetapan merek. Beberapa analisis memandang merek sebagai aset tetap dan utama perusahaan, menjaga kelangsungan suatu produk khusus dan fasilitas perusahaan. Oleh karena itu, merek adalah aset kuat yang harus dikembangkan dan dikelola secara seksama. Beberapa strategi kunci untuk membangun dan mengelola merek antara lain yaitu ekuitas merek. Merek lebih dari sekedar nama dan lambang. Merek adalah elemen kunci dalam hubungan perusahaan dengan konsumen. Merek mempresentasikan persepsi dan perasaan konsumen atas sebuah produk dan kinerjanya. Nilai nyata dari sebuah merek yang kuat adalah untuk menangkap preferensi dan loyalitas konsumen. Merek yang kuat mempunyai ekuitas merek yang tinggi. Ekuitas merek adalah pengaruh diferensial positif bahwa jika pelanggan mengenal nama merek, pelanggan akan merespon produk atau jasa. Satu ukuran ekuitas merek adalah sejauh mana pelanggan bersedia membayar lebih untuk merek tersebut. Membangun merek yang kuat. Yang pertama ada positioning merek. Ketika memposisikan merek, seorang pemasar harus menetapkan misi untuk merek tersebut dan visi tentang merek tersebut. Harus menjadi apa dan apa yang dapat dilakukannya. Pemilihan nama merek. Pemilihan nama merek dimulai dengan tinjauan seksama terhadap produk dan apa manfaatnya, sasaran dan strategi pemasaran yang diajukan. Nama yang baik bisa sangat menambah keberhasilan produk. Namun menemukan nama merek yang paling baik adalah tugas yang sulit. Kualitas yang diinginkan untuk nama merek meliputi 1. Nama merek harus menunjukkan sesuatu tentang manfaat dan kualitas produk. Yang kedua, nama merek harus mudah diucapkan, dikenali, dan diingat. Yang ketiga, nama merek harus berbeda. Selanjutnya adalah nama merek harus dapat diperluas, dan nama merek harus dapat diterjemahkan dengan mudah ke dalam bahasa asing. Selanjutnya, sponsor merek. Produsen mempunyai 4 pilihan sponsor. Produk bisa diluncurkan sebagai merek produsen atau merek nasional, seperti Kellogg dan Apple yang menjual produknya di bawah nama merek produsennya sendiri. Atau produsen bisa menjual kepada penjual perantara yang memberikan merek pribadi kepada produk. Disebut juga merek katuk atau merek distributor. Walaupun sebagian besar produsen menciptakan nama mereka sendiri, produsen lain memasarkan merek berlisensi. Terakhir, dua perusahaan dapat menggabungkan kekuatan dan melakukan co-branding merek bersama dalam suatu produk. Pengembangan merek. Perusahaan mempunyai 4 pilihan ketika mengembangkan merek, yaitu 1. Perluasan lini. Perluasan lini atau line extension terjadi ketika perusahaan memperluas nama merek yang sudah ada menjadi bentuk, warna, ukuran, bahan, atau rasa baru dari kategori produk yang ada. Namun, perluasan lini melibatkan sejumlah risiko. Nama mereka yang terlalu luas bisa kehilangan arti spesifiknya, atau mereka yang terlalu luas bisa menyebabkan konsumen bingung. Risiko lainnya adalah penjualan sebuah perluasan bisa menjadi penyingkiran produk lain di dalam lini. Selanjutnya adalah perluasan merek.
di mana perluasan merek atau brand extension, yaitu memperluas nama merek saat ini menjadi produk baru atau produk modifikasi dalam kategori baru. Perluasan merek memberikan pengakuan instan dan penerimaan yang lebih cepat kepada produk baru. Perluasan merek juga menghemat biaya iklan tinggi yang biasanya diperlukan untuk membangun nama merek baru. Pada saat yang sama, strategi perluasan merek melibatkan sejumlah risiko. Perluasan bisa membingungkan citra merek utama. Dan jika perluasan merek gagal, perluasan merek bisa merusak sikap konsumen terhadap produk lain yang membawa nama merek yang sama. Selanjutnya adalah multimerek, di mana multimerek menawarkan cara menetapkan fitur dan penampilan lain terhadap motif pembelian yang berbeda. Multimerek juga memungkinkan perusahaan mengisi lebih banyak ruang rak penjual perantara. Kelemahan utama multimerek adalah bahwa setiap merek mungkin hanya memperoleh pangsa pasar yang kecil dan tidak ada merek yang sangat menguntungkan. Selanjutnya adalah merek baru, yaitu suatu perusahaan mungkin percaya bahwa kekuatan nama merek yang ada melemah dan nama merek baru diperlukan. Atau perusahaan mungkin menciptakan nama merek baru ketika perusahaan memasuki kategori produk baru di mana tak ada satupun nama perusahaan saat ini yang cocok. Dalam multimerek menawarkan terlalu banyak merek baru bisa menghasilkan penyebaran sumber daya perusahaan yang terlalu tipis. Dan di beberapa industri, seperti barang konsumen, kemasan, konsumen dan pengecer khawatir bahwa sudah ada terlalu banyak merek dengan sedikit perbedaan di antara merek-merek. Selanjutnya ada mengelola merek, di mana perusahaan harus mengelola merek mereka secara cermat. Pertama, positioning merek harus terus dikomunikasikan kepada konsumen. Pemasar merek utama sering membelanjakan jumlah uang yang sangat besar dan periklanan untuk mencapai kesadaran merek dan membangun preferensi serta loyalitas pelanggan. Kampanye iklan semacam itu bisa membantu menciptakan pengenalan nama, pengetahuan merek, dan mungkin preferensi merek. Namun, faktanya adalah mereka tidak dibesarkan oleh iklan, tetapi oleh pengalaman merek. Positioning merek tidak akan bertahan penuh kecuali semua orang di dalam perusahaan menghidupkan merek tersebut. Karena itu, perusahaan harus melatih orang-orangnya agar berpusat pada pelanggan. Terakhir, perusahaan harus mengaudit kekuatan dan kelemahan merek mereka secara berkala. Strategi pengembangan produk baru. Perusahaan dapat memperoleh produk baru dengan dua cara. Satu, melalui akuisisi dengan membeli seluruh perusahaan, sebuah hak paten, atau mengambil lisensi dari produk orang lain. Kedua adalah melalui pengembangan produk baru atau new product development dalam departemen riset dan pengembangan perusahaan sendiri. Produk baru yang dimaksud sebagai produk orisinil adalah pengembangan produk, modifikasi produk, dan merek baru yang dikembangkan perusahaan melalui hasil riset dan pengembangan mereka sendiri. Penelitian mengindikasikan bahwa 90% dari produk baru mengalami kegagalan. Contoh dari 30.000 makanan, minuman, dan produk kecantikan baru yang diluncurkan setiap tahun, diperkirakan 70% hingga 90% hancur dalam waktu 12 bulan. Mengapa begitu banyak produk yang gagal? Ada beberapa alasan. Produk aktual dapat didesain dengan buruk atau produk itu salah diposisikan, diluncurkan pada waktu yang salah, harga terlalu tinggi, dan diiklankan dengan buruk. Proses pengembangan produk baru. Banyak perusahaan menghadapi sebuah masalah di mana mereka harus menciptakan produk baru tetapi kemungkinan sukses sangat kecil. Secara keseluruhan, untuk menciptakan produk baru yang berhasil, perusahaan harus memahami pelanggannya, pasar, dan pesaing serta pengembangan produk baru yang memiliki nilai lebih bagi pelanggan. Perusahaan harus mempunyai rencana produk baru yang kuat dan mempersiapkan proses pengembangan produk baru yang sistematis. Tahap utama pengembangan produk baru yang pertama adalah penciptaan ide atau idea generation, pencarian sistematis untuk menemukan produk baru. Perusahaan biasanya harus menciptakan banyak ide untuk dapat menemukan sedikit ide baik. Selain dari pihak internal perusahaan, ide baru juga muncul dari pelanggan, pesaing, distributor, pemasok, dan lain-lain. Yang pertama ada sumber ide internal. Sumber internal diperoleh dari riset dan pengembangan formal. Perusahaan dapat memetik pemikiran para eksekutif, peneliti, insinyur, staf manufaktur, dan tenaga penjualan. Beberapa perusahaan berhasil mengembangkan program intrapreneurial yang mendorong karyawan untuk memikirkan dan mengembangkan ide produk baru.
Kemudian yang kedua ada sumber ide eksternal. Selain dari pihak internal perusahaan, ide baru terbaik bagi perusahaan juga muncul dari pelanggan, pesaing, distributor, pemasok, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada penyaringan ide atau idea screening. Penyaringan bertujuan untuk membantu menemukan ide terbaik dan membuang secepatnya ide yang buruk. Perusahaan pasti ingin maju dengan ide baru yang menguntungkan. Kemudian yang ketiga ada pengembangan dan pengujian konsep atau produk konsep. Konsep produk adalah versi detail dari ide produk baru yang dinyatakan dalam bahasa konsumen yang mempunyai arti. Citra produk merupakan cara konsumen memandang suatu produk aktual atau potensial. Yang pertama ada pengembangan konsep. Tugas perusahaan adalah mengembangkan produk baru menjadi beberapa alternatif konsep produk, menemukan seberapa menariknya masing-masing konsep bagi pelanggan dan memiliki konsep yang terbaik. Kemudian yang kedua ada pengujian konsep, menguji konsep baru dengan sekelompok konsumen sasaran untuk mengetahui apakah konsep tersebut mempunyai daya tarik yang kuat bagi konsumen. Kemudian yang keempat ada pengembangan strategi pemasaran atau marketing strategy development. Pernyataan strategi pemasaran ada 3 bagian, yaitu yang pertama ada menggambarkan pasar sasaran, positioning produk yang direncanakan, dan tujuan penjualan pangsa pasar, serta laba untuk beberapa tahun pertama. Kemudian yang kedua, memberikan kerangka bagi harga produk yang direncanakan, distribusi, dan anggaran pemasaran tahun pertama. Yang ketiga, menjelaskan rencana jangka panjang penjualan, tujuan laba, dan strategi bauran pemasaran. Kemudian yang kelima ada analisis bisnis atau business analysis. Melakukan peninjauan terhadap penjualan biaya dan proyeksi laba bagi produk baru untuk mengetahui apakah faktor ini mempengaruhi faktor perusahaan. Untuk memperkirakan penjualan, perusahaan perlu melihat pada sejarah penjualan produk serupa dan melakukan survei untuk mengetahui opini pasar. Perusahaan kemudian mengestimasi penjualan maksimum dan minimum untuk mengetahui jangkauan risiko. Gunakan angka penjualan dan biaya untuk menganalisis daya tarik keuangan dari produk baru. Kemudian yang keenam ada pengembangan produk. Bila konsep produk melewati pengujian bisnis, konsep itu bergerak menjadi pengembangan produk. Pengembangan produk memiliki pengertian yaitu mengembangkan konsep produk menjadi produk nyata untuk dapat memastikan bahwa ide produk dapat diubah menjadi produk yang bisa dikerjakan. Tahap ini akan menunjukkan apakah ide produk dapat diubah menjadi produk yang bisa dikerjakan. Departemen Riset dan Pengembangan akan mengembangkan dan menguji satu atau lebih versi nyata dari konsep produk. Seringkali suatu produk menjalani ujian yang berat untuk memastikan produk itu bekerja secara aman dan efektif atau bahwa konsumen menemukan nilai pada produk tersebut. Produk baru harus mempunyai fungsi fitur yang dibutuhkan dan juga memiliki karakteristik psikologi yang diinginkan. Kemudian yang ketujuh ada pemasaran uji. Pemasaran uji merupakan tahap di mana produk dan program pemasaran diperkenalkan pada lingkungan pasar yang lebih realistis. Pemasaran uji memberikan pengalaman kepada pemasar untuk memasarkan produk sebelum mengeluarkan banyak biaya pada saat benar-benar diperkenalkan ke pasar. Pengujian ini memungkinkan perusahaan menguji produk dan seluruh program pemasaran, strategi positioning, iklan, distribusi, penetapan harga, merek, dan kemasan, serta tingkat anggaran. Ketika pihak manajemen telah yakin mengenai produk baru, perusahaan dapat melakukan sedikit atau tanpa pemasaran uji. Namun ketika manajemen tidak yakin akan produk baru atau program pemasaran, perusahaan dapat melakukan banyak pemasaran uji. Perusahaan memiliki 3 pendekatan dalam melakukan uji pasar. Yang pertama ada pengujian pasar standar, di mana pengujian pasar standar ini memiliki beberapa kelemahan. Pengujian ini bisa mengeluarkan biaya yang sangat besar dan membutuhkan waktu yang lama. Hal lain adalah pesaing dapat melihat hasil pengujian pasar. Namun, pengujian pasar dapat memberikan kesempatan pada pesaing untuk melihat produk baru perusahaan dengan baik sebelum diluncurkan secara nasional. Walaupun ada kelemahan, pengujian pasar standar masih bisa menjadi pendekatan yang paling sering dipakai oleh sebagian besar pengujian di pasar. Kemudian yang kedua, ada pengujian pasar yang terkendali. Beberapa perusahaan riset bekerja sama dengan sekelompok toko dalam pengawasan yang setuju menjual produk baru sebagai suatu imbalan. Information Resource Incorporated atau IRI melacak perilaku konsumen secara individu terhadap produk baru. Pengujian pasar terkendali biasanya lebih murah daripada pengujian pasar standar dan lebih cepat selesai. Namun, pengujian pasar terkendali tetap memungkinkan pesaing meninjau produk baru perusahaan. Kemudian yang ketiga ada pengujian pasar yang disimulasikan. Perusahaan juga dapat menguji produk baru pada lingkungan belanja yang disimulasikan. Perusahaan riset dapat menunjukkan iklan dan promosi dari bermacam-macam produk, mencakup produk baru yang sedang diuji. Simulasi ini memberikan percobaan yang terukur dan efektivitas iklan terhadap iklan pesaing. Belakangan, beberapa pemasar mulai menggunakan pendekatan teknologi tinggi untuk mensimulasikan riset pengujian, seperti virtual reality dan internet. Pengujian pasar yang disimulasikan biasanya memiliki biaya yang lebih rendah, dapat diselesaikan dalam tempo 8 minggu, dan merahasiakan produk baru dari pesaing.
Namun banyak perusahaan merasa bahwa hasil pengujian ini tidak akurat karena sampel barang kecil. Bila hasilnya positif, maka produk tersebut dapat diperkenalkan tanpa pengujian. Yang terakhir ada komersialisasi. Pemasaran uji menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan akhir apakah hendak meluncurkan produk baru bagi manajemen. Bila perusahaan melanjutkan dengan komersialisasi, yaitu pengenalan suatu produk baru ke pasar, mereka akan menghadapi biaya yang sangat tinggi. Perusahaan mungkin perlu membangun atau menyewa fasilitas manufaktur. Dalam kasus barang kemasan, konsumen baru yang utama, mereka dapat menghabiskan ratusan juta dolar untuk iklan, promosi penjualan, dan usaha pemasaran lainnya dalam tahun pertama. I wear my heart on my sleeve.